Baik mama yang terkasih, kita lanjutkan pembicaraan kita. Kita mulai dengan membicarakan bagaimana mengidentifikasi ide usaha. Mama sekalian, saya tanya dulu. Di antara mama di sini, siapa yang sudah memiliki usaha? Saya, Pak. Ya, Mama Anastasia, usaha apa yang Mama punya selama ini? Saya membuat dan menjual kue. Oh, membuat dan menjual kue. Dalam menjalankan usaha ini awalnya, kira-kira ide apa yang Mama miliki sehingga Mama memilih untuk membuat dan menjual kue? Saya memiliki ide tersebut karena saya melihat di sekitar saya ini terdapat berbagai macam tumbuhan, berbagai macam atau berbagai jenis pisang dan ubi kayu sebagai yang bisa saya jadikan sebagai bahan untuk membuat kue. Contoh salah satunya adalah pisang goreng. Oh, lalu ketika Mama memiliki ide seperti itu, bagaimana Mama Anastasia mewujudkan ide tersebut pada awalnya? Awalnya saya mempunyai ide untuk meminjam uang di koperasi sebagai modal pertama saya untuk membeli segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kue. Baiklah Mama Anastasia, terima kasih. Mungkin ada mama-mama yang lain yang memiliki usaha. Ada yang memelihara babi mungkin. Oh, tidak ada. Baiklah. Untuk mama-mama ketahui, dalam berusaha, sekecil apapun usaha yang kita miliki dan kita jalankan, awalnya harus direncanakan dengan matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi mama-mama, usaha itu bukan hal yang gampang, tetapi dia harus direncanakan dengan matang. Karena itu dalam pembahasan ini kita akan coba mengidentifikasi bagaimana memulai usaha. Hal yang pertama dalam proses mengidentifikasi ini sebentar, mama-mama dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan kita mendiskusikan dalam kelompok pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kita coba melihat di sekitar kita. Kira-kira di wilayah kita ini potensi apa atau kekayaan apa yang banyak ditemukan dan kita miliki. Saya harap mama diskusi ke kelompok dan tuliskan jawaban itu di lembar yang saya sudah bagikan. Nanti akan saya minta untuk dibacakan. Baiklah, mama, silakan membacakan. Kira-kira usaha kekayaan atau potensi apa yang tersedia di sekitar kita di wilayah ini. Ya, coba dari kelompok 1 sebutkan potensi dan kekayaan yang tersedia di sekitar kita. Nanti saya akan tulis di lembaran yang ada di depan kita ini. Yang pertama, coba apa? Ya, pisang. Kedua, pandan. Ketiga, kelompok lain mungkin, ya, ikan. Keempat, kelompok lain, sapi. Masih ada lagi?
Ya, lokasi wisata. Masih ada lagi? Ya, lokasi yang dekat dengan pasar. Mungkin masih ada lagi dari mama tambahan untuk potensi atau kekayaan yang ada di sekitar kita. Kita coba lihat saja di sekeliling rumah, di sekitar kita di sini, kira-kira potensi atau kekayaan apa yang tersedia. Ya baik, saya pikir sudah terangkum di sini. Mama yang terkasih, potensi ini tidak akan berguna kalau kita tidak menggunakannya. Dan menggunakan potensi-potensi yang sudah kita sebutkan tadi, itu harus memiliki keterampilan kita untuk mengelola potensi ini hingga menjadi sesuatu yang bisa dijadikan barang usaha. Karena itu, Mama mencoba kembali lagi rembuk dalam kelompok dan temukan kira-kira keterampilan apa yang dimiliki oleh Mama di kelompok ini. Silakan Mama, keterampilan apa? Ya, membuat kue. Ada lagi dari kelompok 2? Ya, membuat perhiasan. Ada lagi Mama? Ya, tenun. Yang berikut, ya ada yang memancing. Yang berikut, memasak ikan. Ada lagi, menjahit. Mungkin ada lagi yang lain. Ya, terima kasih Mama. Jadi ini keterampilan yang kita miliki di sini. Setelah kita mengkaji, menyadari tentang keterampilan ini, yang berikut kita coba berpikir dari potensi yang ada dan dari keterampilan yang ada ini, kira-kira usaha apa yang cocok untuk kita lakukan di wilayah ini, untuk kita jalankan. Karena tadi kita sudah tahu potensi kita ada, potensi dasar sebagai modal awal. Lalu keterampilan kita miliki. Lalu kita yang terakhir tentukan kira-kira usaha apa yang pas untuk dijalankan di kelompok kita ini. Untuk ini sebentar, per kelompok harus sebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh kita di kelompok ini. Mama coba rembuk ke kelompok selama 5 menit. Nanti saya akan minta dari kelompok-kelompok untuk membacakan hasilnya. Kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan dengan keterampilan dan potensi yang ada. Baiklah Mama, kalau sudah, saya minta yang pertama dari kelompok 1. Dari kelompok 1, usaha-usaha apa yang bisa dilakukan dengan potensi dan keterampilan yang ada? Ya, catering. Usaha catering. Yang kedua, membuat kue donat. Ya, kita tulis semua dulu baru kita bahas. Yang ketiga, terima jahitan. Yang keempat, jual pisang goreng.
Bagaimana? Itu saja? Ya, baiklah. Sekarang ke kelompok 2. Menurut kelompok 2, usaha-usaha apa yang cocok dilakukan oleh kita di sini berdasarkan potensi dan keterampilan yang ada ini? Ya, pertama, jual es. Yang kedua, membuka warung. Membuka warung makan ya Mama. Itu saja. Ya. Lanjut kelompok 3. Ya, catering lagi. Ini sudah dari kelompok 3, catering. Apalagi Mama? Jual bakso. Jual nasi uduk. Jual pisang goreng. Ya baik, kalau selesai kelompok 4. Kelompok 4. Yang pertama, jual anyaman tikar. Yang berikut, menyulam. Yang berikut, ya, jual gorengan. Ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan? Ya baik, tidak ada. Jadi begini Mama, kita sudah sepakat bersama. Ini langkah-langkah mengidentifikasi usaha. Kita sudah temukan tadi, potensi kita ada pisang, pandan, ikan, sapi, lokasi wisata, dekat dengan pasar, dekat dengan sekolah juga. Itu potensi. Lalu keterampilan kita membuat kue, membuat perhiasan, tenun, memancing, memasak ikan, menjahit. Berdasarkan potensi dan keterampilan ini, akhirnya kita sudah menentukan usaha yang cocok untuk kita. Kira-kira menurut Mama, dari usaha yang kita sudah sebut ini, usaha mana yang paling prioritas dan sangat cocok untuk kita buat di kelompok ini? Ya, Mama Anastasia mengatakan membuat pisang goreng dan menjualnya. Contohnya misalnya membuat pisang goreng dan menjualnya, jelas sekali dengan potensi yang ada. Pisang di sini banyak menurut Mama tadi. Lalu kemampuan membuat kue ada. Lalu usaha jual pisang goreng. Pasti usaha ini kemungkinan besar akan berhasil karena kita punya potensi dan punya keterampilan untuk membuatnya. Jadi Mama yang terkasih, tujuan mengidentifikasi usaha ini adalah ketika kita menjalankan atau merencanakan sebuah usaha, tidak hanya sekedar merencanakan, tapi pertimbangkan baik-baik dengan dua hal ini, tentang potensi dan keterampilan kita. Sehingga kita istilahnya tidak menjalankan usaha yang tidak kita ketahui. Kita tidak menjalankan usaha yang kita tidak ketahui. Sehingga harapannya bahwa usaha yang kita lakukan itu kemungkinan besar akan berhasil dan membawa keuntungan bagi kita. Baiklah Mama, di akhir sesi ini sebelum melanjutkan ke hal berikut tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha, saya mau tekankan satu hal, bahwa usaha itu adalah salah satu cara kita meningkatkan ekonomi rumah tangga. Ada berbagai kesempatan untuk memulai dan mengembangkan ide usaha sesuai dengan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Yang penting kita jeli melihat bahwa ada potensi
Kalau ada potensi maka pertimbangkan apa keterampilan kita. Dari situ kita akan tentukan usaha apa yang akan dijalankan. Baik Mama, kita lanjutkan ke tema berikut, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha.